الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadratal kiram yang saya hormati, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus alhamdulillah di masjid kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang insyaallah membawa keberkahan buat kita semuanya di lingkungan kita, di masjid kita, dan mudah-mudahan menjadi sabab turunnya cahaya hidayah, turunnya cahaya taufik untuk kita semuanya, sehingga kita menambah dan bertambah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini ada saudara-saudara kita dari jamaah khuruj atau jamaah tabligh ya, dan juga terkhusus ya orang tua kita ya, tokoh di Cibitung, tentunya kita sudah sama-sama mengenal beliau. Namun alhamdulillah nih kita bisa berjumpa di sini di masjid ya, Bapak Haji Mambang. Alhamdulillah ya, beliau bisa silaturahmi ke sini walaupun ya banyak kekurangan kita di dalam menyambut kedatangan beliau dan juga tidak bisa menjamu beliau ya dengan penuh dengan penghormatan. Namun mudah-mudahan ya intinya kehadiran beliau dan kawan-kawan saudara-saudara kita semuanya ini adalah mudah-mudahan ya menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga apa yang saudara-saudara kita lakukan ya dengan berdakwah keliling ke rumah ini bisa menjadi atau bisa kita adopsi di dalam dakwah kita sehari-hari ya. Karena banyak orang yang belum ke masjid, banyak orang yang belum mau ngaji, itu bisa jadi bukan berarti belum mau ke masjid, bukan berarti tidak mau ngaji, tapi mungkin kurang diajak begitu. Nah, ini bisa kita adopsi, bisa kita tularkan di dalam cara fikih dakwah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Juga yang saya hormati seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah zahir dan batin kita, dipanjangkan usia kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kepada kita rizki yang berlimpah untuk bekal ibadah. Allah jadikan keturunan-keturunan kita soleh dan solehah. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam mengkaji kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Dalilul Falihin karangan Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas
yaitu babun fi bayani kathrati turuqil khair, bab di dalam menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-24, yaitu yang menjelaskan tentang ridha Allah kepada seorang hamba, di mana begitu sangat mudahnya, sangat sederhananya kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu intinya hendaklah kita senantiasa selalu memuji Allah dalam setiap nikmat yang datang kepada kita. Ya, senantiasa selalu hati kita selalu bersambung langsung kepada Allah ketika kita merasakan nikmat yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau kemarin Rasulullah yang memberikan penjelasan, memberikan contoh makan. Innallaha la yardha 'anil 'abdi, ya kan, sesungguhnya Allah sangat ridho dari seorang hamba yang bila mana dia makan, setelah makan fayahmadahu 'alaiha, ketika dia sudah makan dia memuji Allah, ketika dia minum, setelah minum dia memuji Allah. Ini kan sederhana sekali. Makan dan minum adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya makan minum saja, kita mau tidur itu nikmat, betul gak? Tidur itu nikmat ya, maka ketika mau tidur jangan lupa ingat Allah, munajat di situ kepada Allah. Jadi kemarin telah diterangkan bahwa Allah itu senang sama hambanya yang senang munajat. Munajat itu maknanya adalah ya berdoa memuji Allah disertai dengan menghinakan dirinya dan merasa butuh kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai, jadi setiap ibadah itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah menghinakan diri di hadapan Sang Pencipta. Ya, bahkan kata Sayyid Ahmad Ibni Sayyid Zaini Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul li Tashilil Wusul li Ma'rifatillahi wa Rasul, itu kan beliau mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani As-Sultan Auliya, ya rajanya para wali. Kata beliau kan begitu, ma wasaltu ilallah ya bi qiyamil lailin wa siyamin naharin, walakin wasaltu ilallah bil karam was salamati sadri wan nida'i bidzulli wal iftiqar waru'yatul minnah wasyuhudul minnah waru'yatut taufiq, ya, kemudian watabarri anil hauli wal quwwah. Nah itu ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya jadi wali, saya itu jadi wali, jadi kekasih Allah, jadi orang yang dekat dengan Allah, bahkan jadi rajanya para wali, itu bukan dikarenakan sholat malam saya, bukan dikarenakan puasa di siang hari, bukan karena banyaknya puasa di siang hari, bukan banyaknya sholat di malam hari. Tapi perkataan ini bukan dalam pengertian merendahkan sholat malam dan puasa sunnah, bukan. Ya, artinya puasa sunnah, puasa sholat malam itu bagian daripada apa? Ya, bagian daripada satu perkara yang tidak terpisah dengan kewajiban, ya kan? Ibarat kata nutup aurat yang wajib kalau laki-laki baina surrati wa rukbah, antara pusar dan dengkul, betul gak? Itu yang wajib itu. Nah, kira-kira bapak kalau ke tempat kerja cuman nutupin antara pusar sama dengkul pakai celana kolor doang, pantas apa kagak itu? Pantas apa kagak? Kagak pantas. Atau contohnya bapak sholat cuman pakai celana kolor doang misalnya, ketutup, pusernya ketutup, dengkulnya ketutup, ya, kira-kira pas gak dilihatnya itu? Udah gitu paling depan lagi. Nah, itu pengertiannya. Jadi wajib dan sunnah itu nggak bisa terpisahkan. Bahkan di dalam kata para ulama, orang yang mudah meremehkan perkara yang sunnah,
maka lambat laun dia akan mudah meninggalkan yang wajib. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau kita belum bisa menjalankan sunnah, jangan ngeremehin sunnah, gitu kan? Jangan begini, sholat malam ada sunnah ini atau cuman sunnah ini gitu, nggak apa-apa dengan dijalanin juga. Nah, itu jangan begitu. Ya, jangan begitu. Orang yang meremehkan sunnah, maka sedikit demi sedikit dia akan mudah nanti akan meninggalkan kewajiban. Nah, itu naudzubillah min puasa Senin Kamis ada sunnah, Senin Kamis mah sunnah ini gitu kan, nggak dijalankan nggak apa-apa, itu meremehkan namanya. Jangan. Kalau kita belum mampu melaksanakan yang sunnah, ya jangan meremehkan. Ya, harus ada dalam hati kita itu rasa sedih, aduh saya kok belum mampu nih sholat malam, belum mampu saya puasa sunnah, itu harus ada seperti itu. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya jadi wali bukan disebabkan banyaknya sholat malam saya, bukan disebabkan puasa sunnah saya, tapi apa? Yang pertama bil karom, kedermawanan. Jadi beliau jadi wali itu kedermawanannya itu luar biasa. Ya, bantu orang susah, ya, masih makan orang. Wah, pokoknya dari sisi sosial luar biasa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua wassalamati sadr, bersihnya hati. Ya, dari takabur, dari sombong, dari ujub, gitu kan? Ya, kalau sombong itu biasanya itu di hadapan manusia, meremehkan manusia, batrul haq wa ghamtun nas, baik lewat ucapan kita, baik lewat sikap kita, pandangan mata kita. Kalau ujub nggak perlu di hadapan manusia, ya, nggak perlu di hadapan manusia. Bapak-bapak contohnya di rumah lagi baca Quran, contohnya lagi baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Malam-malam baca Quran tuh, mau tidur jam 12 malam. Kayaknya yang baca Quran satu-satunya gua doang di sini kayaknya. Orang-orang udah pada tidur semua. Yang paling soleh gua doang. Enggak, di depan orang, dalam hati dia terlintas dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang paling soleh, orang paling baik. Itu ujub namanya. Itu penyakit, itu bahaya itu. Jadi ujub nggak perlu di depan orang, sendiri aja udah ujub itu. Ujub, bangga akan amalannya, ya, bangga akan ya amalan kebaikannya, itu ujub. Bersih dari itu dengki, hasud, iri. Kemudian wanida ibidzulli wal iftiqar. Nah, ini. Jadi saya jadi wali itu karena suka munajat. Suka munajat. Ya, munajat itu tadi banyak memuji Allah, hati merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah. Ya, munajat. Kalau kita lihat banyak dari riwayat-riwayat, ya, bagaimana para nabi itu orang-orang pilihan Allah yang senang munajat. Nabi Yunus, ya, munajatnya bagaimana Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka. Coba itu kalimatnya, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang itu kan menghinakan diri, betul gak? Menghinakan diri, butuh akan pertolongan Allah, mensucikan Allah. Itu munajat para nabi. Ya. Belum lagi munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ini hanya sekilas mengulang saja, ya, bahwa untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu sangat sederhana sekali. Dan jadikan tujuan hidup kita itu ridha Allah. Ya, ridha Allah tuh bisa dimaknai yang penting Allah senang begitu. Yang penting Allah senang. Biar kata manusia, ya, biar kata manusia enggak suka, manusia membenci kita, yang penting Allah senang. Itu kan munajatnya Rasulullah pada saat beliau diusir dari kampung Taif, ya kan? Dari kampung Taif diusir, dipukul, dicaci. Ya, kalau kita dakwah sekarang beda sama Nabi.
Kalau Rasulullah dulu dakwah benar-benar ya jiwanya, hartanya, betul gak? Nyawanya dipertaruhkan. Ya beda dengan ustadz-ustadz yang model kayak saya gitu kan, kalau dakwah, kalau ngajar ya disambut, ya enggak? Disambut, betul gak? Dikasih minum, betul gak? Ya kalau di tempat lain mah dikasih amplop Haji. Lah iya, benar, serius. Ya, dikasih amplop segala. Ya Allah. Nabi mah dulu sampai ditimpukin. Rasulullah sedih tuh. Ada. Nah, namanya juga Rasul mah disebutnya manusia. Manusia pilihan Allah. Ya, walaupun Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia derajatnya, seorang Rasul pilihan Allah, tetap a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ada. Ketika Rasulullah disakiti ya sakit sama. Ketika Rasulullah dihina ya sakit sama. Sifat-sifat kemanusiaan sama. Sedih, nangis, gitu kan? Lapar. Ketika Rasulullah munajat habis diusir dari Taif, munajatnya bagaimana kan? Allahumma ashku ilaika ya dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'ifin wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malakathu amri fa illam yakun alayya ghadabun fala ubali walakin walakin afiyataka ausa'uli, kan begitu ya kan? Munajat Nabi itu ketika diusir dari kampung Taif, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau ya Allah akan kelemahan diriku, ya, akan sedikitnya usahaku, akan hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara yang penyayang. Manusia ada yang sayang dengan kita, ibu kita, bapak kita sayang, tapi Allah lebih sayang, betul gak? Allah lebih sayang. Anta rabbul mustad'ifin, wahai Allah, Tuhan orang-orang lemah. Anta rabbi, Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa lagi Engkau akan serahkan diriku? Kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku, atau kepada ya musuhku yang akan menguasai urusanku? Fa illam yakun alayya ghadab, ya Allah, asalkan Engkau tidak marah, Engkau tidak benci kepadaku, fala ubali, aku enggak peduli. Biar kata orang ngusir saya, biar kata saya dipukul, biar kata saya dihina, biar kata saya dicaci, dihinakan, dibunuh sekalipun, fala ubali, saya enggak peduli ya Allah. Yang penting Engkau ridho aja, begitu. Itu bahasa Rasul itu. Jadi Rasul itu munajat itu bukan berarti tidak ridho terhadap takdir yang beliau terima, tapi beliau dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan hinanya diri beliau di hadapan Allah, ya, menunjukkan akan kerelaan beliau, apa yang Allah mau beliau siap untuk menerimanya. Yang penting Allah ridho. Nah, begitu. Itu Rasulullah. Jadi perbanyak munajat, perbanyak munajat, ya. Al-khamis wal 'ishrun, hadis yang ke-25. Nah, setelah hadis ini kita berlanjut kepada bab selanjutnya. Al-khamis wal 'ishrun, hadis yang ke-25, ini dari an Abi Musa radhiyallahu taala an, dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah, ya, wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Ala kulli muslim shadaqah, wajib bagi seorang muslim untuk bersedekah. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, disebutkan bahwa haqqu mutaakkidin ala kulla yaum. Ini adalah hak
untuk mengkuatkan bahwa setiap muslim wajib bersedekah setiap hari. Dalam rangka apa? Syukrul li ni'amillah. Dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu la tu'addu wa la tuhaddu, yang tidak pernah bisa dihitung dan tidak pernah dibatas. Nikmat-nikmat Allah tuh nggak pernah Allah ngitung nikmat yang diberikan manusia. Pernah nggak Allah ngitung-ngitung nikmat? Woi manusia, hitung tuh detak jantung berapa kali ya kan? Kedipan mata berapa kali? Betul. Tarikan napas setiap kita menghirup oksigen berapa kali? Nanti setiap bulan kalau udah dihitung bayar. nggak usah narik napas. Kedipan mata tiap bulan bayar. Ada yang mampu? Kalau kagak bayar macet, nggak bisa ngedip, mah bahaya kan? Itulah tuhadu. Ya kalau dibatas oleh Allah seperti itu, wah udah manusia nggak bakal bisa hidup. Makanya nikmat Allah tuh la tu'addu wa la tuhaddu, tidak pernah dihitung oleh Allah dan tidak pernah dibatas. Betul gak? Beda sama kita, kalau kita kan dihitung dibatas. Ya enggak? Dihitung dibatas. Ya kan? Mau sedekah gak? Udah gua kemarin, gitu kan. Ayo sholat yuk ke masjid, udah pernah. Orang nyuruh sholat di masjid udah pernah dia mah bilangnya gitu kan. Ya kayak ini. Ayo ngaji yuk ke masjid. Udah pernah dulu waktu masih kecil gitu kan. Kita mah beramal teh dihitung. Betul gak? Beramal dihitung dan dibatas. Allah mah ngasih nikmat nggak pernah dihitung, nggak pernah dibatas. Nggak pernah dihitung, nggak pernah dibatas. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau ingin mencoba menghitung nikmat Allah, nggak bakal bisa gitu. Jadi bersedekah wajib seorang muslim bersedekah setiap hari dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang tidak pernah dihitung dan tidak pernah dibatas. Kudu syukuran kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, ya hadis marfu, disebutkan bahwa fil insan 360 mafsila, kan gitu kan. Bahwa manusia itu punya 360 ruas tulang. Ya kan, persendian ini kita ini ruas tulang ini ada 360 sendi ini. Ya saya belum pernah ngitung tuh. Cuman yakin karena ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi fa alaihi ayatasaddaqu an kulli mafsilin min. Setiap sendi, setiap ruas itu wajib disedekahin. Setiap hari. Gitu kan? Setiap hari. Ini hadis yang lain kan menyebutkan seperti itu. Gitu kan? Wa may yutiqu dzalika ya Nabi Allah, sampai bertanya para sahabat, ya Rasulullah, siapa sih orang yang mampu untuk melakukannya? Kira-kira orang yang mampu untuk melakukannya bagaimana itu Rasulullah? Sampai 360 ya, persendian kudu disedekahin. Kata Nabi, an-nukha'atu fil masjid ya fayadfinuha. Ketika kau ada riak. Ada riak. Di zaman Nabi dulu kan masjidnya belum kayak kita, betul gak? Pasir. Kadang-kadang orang buang riak sembarangan baik, dia menang di pasir, padahal di masjid itu. Nah kata Nabi, kalau ada riak kemudian kita tutupin pakai pasir, kata Nabi, nah itu bisa mencukupi 360 persendian, mengimbangi, tercukupi dengan itu. Atau wasyai'u yunahihi anit thariq, atau kalau di jalan ada sesuatu yang dapat mengganggu saudara kita, dapat mencelakainya, ada paku, ada beling, atau ada pohon, dahan pohon yang sudah menjulur ke jalan,
Kalau ada orang yang naik motor, jalan kaki itu bisa mengganggunya, kemudian kita tebas, kita potong, ya kan? Nah, itu salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi untuk apa disebutnya? Mengimbangi, menyamakan sedekah 360 persendian. Nah, fa illam yajid faraqatat duha tujzihi sedekah. Nah, kalau enggak ada juga cukup 2 rakaat salat duha. Gitu ya. Nah, salat 2 rakaat salat duha itu adalah bisa mengimbangi sama dengan 360 persendian bersedekah. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, kata Nabi seperti itu, setiap muslim kudu sedekah. Ara'aita illam yajid. Bagaimana pendapat engkau wahai Nabi, illam yajid, kalau seandainya seorang muslim itu enggak mampu melaksanakan. Maka kata Nabi apa? Ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau kau enggak mampu bersedekah 360 persendian, maka hendaklah engkau beramal dengan tanganmu, bekerja dengan tanganmu, kemudian ya engkau mendapatkan manfaat untuk dirimu, wa yatasaddaq, kemudian sedekahkan. Ya, artinya kita bekerja. Ya, ini hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk apa? Iktisabi ma tad'u ilaihi hajatul insan. Jadi untuk kasab, untuk mencari pekerjaan yang dapat mendatangkan apa? Harta, uang untuk keperluan kita. Nah, nanti ada lebihnya itu, ya, itu kita sedekahin. Ya. Supaya bermanfaat untuk manusia, baik min ta'amin wasyarabin, baik kita sedekahnya berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, ya. Intinya adalah untuk apa? Untuk menjaga manusia dari kekurangan, supaya kita mendapatkan ganjaran, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita tidak mampu untuk bersedekah 360 persendian, paling tidak kita bekerja mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, kita sedekahkan, ya, sedikit dari harta tersebut untuk keperluan manusia. Ara'aita illam yastati, ya Rasulullah, bagaimana kalau menurut pendapatmu kalau tidak mampu juga orang muslim tersebut? Yu'inu dzal hajatil malhub. Kalau begitu, bantu orang yang memerlukan bantuan. Tolong orang yang memerlukan bantuan. Ya. Contohnya di sini menolong orang yang contohnya dia lagi jalan kaki, kita naik motor gitu kan. Pak, ayo saya antar. Bawa sama kita sampai ke tempat tujuan. Atau ala hamli mata'ihi 'alaiha, atau ada orang yang mau ngangkat barang ke kendaraannya, kadang-kadang kan berat tuh, ya enggak? Ya, diangkat, kita bantuin dia, mau naik ke kendaraannya, banyak barang-barang yang dia bawa, kita bantuin ke kendaraannya. Itu bagian daripada sedekah juga itu, ya. Atau menyampaikan hajat, membantu kebutuhan orang yang orang tersebut tidak mampu untuk memenuhinya, ya. Kalau orang punya kebutuhan, punya masalah keuangan dan sebagainya, ya, kemudian kita bantu dia, ya, atau kita datang ke rumahnya untuk menolong, ya, keperluannya, itu bagian daripada yu'inu dzal hajatil malhuf, yaitu menolong orang yang memerlukan bantuan, gitu ya.
ada adab-adabnya juga. Jadi kalau kita ngasih bantuan itu jangan sampai orang yang dikasih bantuan itu merasa terhina. Nah itu ya, dengan ucapan kita, dengan sikap kita gitu kan. Jangan kita mengasih baru ngeledek gitu kan ya, nih gue kasih loh gitu kan, lo mau kan emang minta lo dari dulu gitu kan. Ya kan, ya jangan ya. Yang lebih parah lagi enggak ngasih, ngehina deh gitu kan, itu lebih parah lagi. Nah ini hati-hati. Jadi kita harus ada adabnya juga ketika memberi seseorang. Jangan sampai orang tersebut merasa terhina, gitu kan. Bagaimana caranya dengan bahasa yang sopan, yang santun, gitu kan. Ini sedikitnya ada rezeki, gitu kan. Aduh, udah, gitu kan. Ini memang bagian ente udah, gitu. Pokoknya bahasa yang santun yang kira-kira dia menerimanya tuh enak, lapang, betul gak? Ya, kalau dia merasa terhina, habis amal kita. Udah ya. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi kata Nabi seperti itu. Dzal haja ya yu'inu dzal hajatil malhu. Kalau nggak mampu ya bekerja kemudian mendapatkan hasil di sedekah, nggak mampu ya tolong dengan tenaga lah. Bantu orang dengan tenaga.
ara'aita illam yastati. Nah, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi, wahai Rasul, apabila itu orang muslim enggak mampu juga, pakai duit enggak mampu, pakai tenaga juga enggak mampu. Kumaha eta sedekahnya gitu kata Nabi gitu. Kata Rasulullah, bah, ya'muru bil ma'rufi awil khair. Kalau kau nggak mampu sedekah pakai duit, nggak mampu sedekah pakai tenaga, maka sedekahlah dengan menyuruh, ya, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, awil khair, kebaikan sama saja. Jadi sini perawi syak, ragu, al ma'ruf awil khair. Kalau nggak mampu, ya ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk berbuat amal soleh. Ini hadis, ya, qadarullah, ya, kita ini ya kuasanya Allah dan takdirnya Allah, kita kedatangan tamu yang saudara-saudara kita ini luar biasa, ya, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, ya'muru bil ma'ruf. Memang kata para ulama itu kan, termasuk kata siapa, seorang ulama besar itu, Wa Ajengan, Kiai Haji Khair Afandi, beliau membagi-bagi tentang, jadi ada tabligh, ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada ta'lim. Nah, ini beliau membagi ini dengan definisi yang berbeda. Jadi ada tabligh. Nah, tabligh ini rujukannya atau dalilnya itu adalah hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kalau kita bisanya satu ayat doang, misalnya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, kurang mah bisanya ngan eta weh satu ayat gitu. Ya, hanyalah apa, innama ya'muru masajidal, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang ia satu-satunya atau disebutkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang akan memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalaupun kita cuma bisa satu ayat, sampaikan. Itu tabligh namanya. Itu kan sampaikan. Bapak-bapak baru bisa baca Fatihah, ya kan? Sampaikan kepada yang belum bisa. Baru bisa baca bismillah, sampaikan. Betul gak? Itu namanya tabligh. Ada dakwah. Nah, dakwah itu dia lebih apa namanya, lebih khusus lagi. Kalau dakwah itu dalilnya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil, itu dakwah. Ajaklah manusia, ya, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, ya, bil hikmah. Nah, hikmah itu banyak ulama yang mengartikan hikmah itu adalah bil kitabi was sunnah, dengan Al-Quran dan hadis. Ajak manusia, ya, di jalan Allah dengan disertai dalil, ya. Kita harus bisa menguasai dalil Al-Quran dan hadis terhadap tema penyampaian dakwah kita. Ya, hikmah juga bisa disebut, kata para ulama, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amal ilmu manfaat, amalnya soleh. Maka dakwah itu, kata para ulama, bukan hanya sekedar lewat apa, ucapan. Dakwah itu kan bil lisan wal hal, baik lewat ucapan maupun lewat akhlak kita, tingkah laku kita, sikap kita. Rasulullah itu, para orang-orang kafir Quraisy yang membenci beliau itu, kebanyakan mereka masuk ke dalam Islam, bersyahadat bukan gara-gara Rasulullah
ajak lewat ucapan, tapi lewat sikap. Betul gak? Ya, bagaimana ya ada orang yang memusuhi Nabi sampai setiap hari Rasulullah diludahin. Setiap ke masjid diludahin, ya kan? Tapi ketika dia sakit, yang pertama kali menjenguknya siapa? Nah, itu sikap, namanya dakwah bil hal, itu namanya. Jadi dakwah itu, hikmah itu ya dengan ilmu, dengan amal soleh. Ajak, ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan dakwah itu kan, ya, supaya bisa bagaimana caranya apa yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam hati, bisa diterima oleh yang dinasehati, didakwahi dan sebagainya. Nah, jadi dakwah mah lebih, kalau tabligh kita ya asal punya hafal satu ayat sampaikan, tapi kalau dakwah ini lebih didasarkan dengan hadis Rasul, man ra'a munkaron fal yughayyirhu biyadihi, ya kan? Apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubah dengan tanganmu. Tanganmu ini kan banyak ulama yang mengartikan kekuasaan, power gitu ya. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi munkar, ya kan, harus punya power juga kita. Betul gak? Ya, punya kekuasaan, ya, punya power. Kemudian kalau nggak mampu, pabilisani, dengan nggak mampu juga, paling tidak ada keingkaran hati kita ketika melihat kemungkaran, jangan ridho, ya kan? Ini malah ditonton kita. Malah ngelajo, betul gak? Nah itu ya, kita ngelihat kemungkaran malah kita tonton, malah senang, kita menikmati. Nah itu kan bahaya. Justru yang ketika kita melihat kemudian ingkar, kita nggak ridho itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau kita melihat kemungkaran kita malah menikmati? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ya kan? Saya pernah diundang Pak Haji, teman saya waktu itu hajatan, jadi pokoknya di kampung sana lah kan. Saya diundang, disuruh ngisi tausiah lah sebentar gitu kan, sama doa pas hajatan itu. Saya nggak tahu kalau mau ada organ tunggal. Itu di kampung kadang-kadang begitu ya, antara hak dan batil, ada antara hak dan batil dicampur adukan seperti itu kan gitu. Ya. Kita habis ceramah, habis doa, makan kita paling depan lagi kan, tahu-taunya naik ke panggung gitu, ya kan, biduan, pakaiannya di atas dengkul, udah gitu kita dipanggil lagi, Pak Ustadz, waduh kacau itu. Ya mau nggak mau kita begini kan, ya, gitu kan, aduh gitu kan. Udah panggungnya tinggi gitu kan. Ya, ini kan repot gitu kan, serba salah kita. Ya kita dia nggak bilang mau ada gituan, kita diundang aja gitu kan, suruh tausiah, suruh, aduh repot juga ini kalau begini. Akhirnya yang makan mau buru-buru, takut keselak gitu kan, dinikmati aja lah pokoknya. Makannya, maksudnya makannya nikmati. Makannya dinikmati. Nah, ini kan repot. Ini udah membudaya. Betul gak Pak Haji? Membudaya ini. Jadi satu kemaksiatan yang sudah dijadikan adat yang dianggap benar lah gitu. Betul gak? Dianggap biasa gitu kan? Budaya yang sudah dianggap benar, padahal itu kan salah begitu. Ditonton sama anak-anak kecil, betul gak? Ya kan, udah gitu nyawer juga, Pak RT-nya nyawer lagi, betul, RW-nya nyawer, RT-nya nyawer, ya Allah, ayo nyawer mah sampai 500.000, betul gak? Sanggup, giliran ke masjid mah 50.000, gak pun meni berat. Nah ini bahayanya gitu, ya kan? Kalau hajatan mah mending undang apa? Hadroh, salawat, ya enggak? Kita rubah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu gitu. Makanya saya sekarang jarang datang Pak, kalau diundang saya di situnya ada organ tunggal, jarang datang, saya nitip aja. Jarang datang.
gitu kan. Karena kadang-kadang untuk membenahi hati itu susah, betul gak? Kita ngelihat gitu kan, tapi nafsu juga bergejolak kan begitu. Susah mengingkarinya gitu kan. Ya kalau kita kan masih muda, Pak Haji, saya nih masih muda ini. Ibarat kata kan ya ada pandangan hidup, pegangan hidup. Ya kan, betul gak? Usaha hidup gitu kan. Kalau kita kan masih pandangan hidup, baru mandangnya udah hidup, betul gak? Ya, ada orang yang dipegang baru hidup, ada orang yang berjuang baru hidup. Na'udzubillah min. Nah itu jadi seperti itu. Nah ada amar ma'ruf yang jadi harus pakai power dia, harus pakai strategi. Ya. Ada lagi taklim. Nah kalau taklim itu lebih khos lagi, lebih khusus lagi taklim itu. Sebab kalau taklim itu kaitannya dengan apa? Guru dan murid. Guru dan murid itu sudah lebih khusus dia. Berbeda dengan pengajian-pengajian biasa gitu kan. Jadi kalau saya mah terus terang aja lebih seneng dipanggil akang, aa gitu kan daripada ustadz sebenarnya. Atau dipanggil daripada guru. Sebab kenapa? Khawatir mendobrak adab-adab antara guru dan murid itu kan itu luar biasa itu. Kalau kita ngaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu di pesantren, adab-adab guru dan murid itu luar biasa. Jangan berjalan di depan gurunya, jangan duduk di tempat duduk gurunya, kan gitu ya. Itu adab-adab guru sampai seperti itu. Jangan suaranya jangan melebihi tinggi suara gurunya. Jangan bertanya sebelum diberikan izin oleh gurunya. Jangan sampai menyakiti hati gurunya. Ya kalau guru nyuruh ya kudu apa? Kudu mau. Tolong besok mau ceramah, anterin ngaji, nggak bisa Pak Ustadz, nyakitin itu. Mantap. Makanya gitu kan. Kalau kita berbicara tentang adab guru dan murid itu lebih berat, serius itu. Berat serius gitu kan. Kalau guru murid itu udah kaitannya udah host itu. Gitu kan. Maka dari di dalam dunia pesantren itu ada murid-murid yang host, kiai-kiai itu ada yang memang kiainya itu benar-benar diperhatikan gitu kan. Karena menjaga adab dan akhlaknya itu tadi. Di antara daripada hasil manfaatnya ilmu. Ya kalau saya dulu Pak namanya mijitin kiai itu dari jam 10 sampai jam 3 subuh. Ya, sekarang kiai guru saya itu jadi mertua saya Pak Haji. Nah itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba sekarang, ya kan? Tolong pijitin, mampu gak kira-kira? Nggak usah lama-lama, 2 jam aja Barang ngedumel lama banget ini. Kalau kita nggak berani dulu, mijitin kiai, kaki kanan. Kalau belum disuruh pindah, kaki kanan aja terus sudah. Belum suruh berhenti, nggak bisa. Ngejaga adab itu. Nah, kalau udah nangis anaknya, seneng kita. Papa, apa gitu kan? Alhamdulillah. Disuruh berhenti biasa kita. Udah. Nah, jadi ini kalau taklim itu artinya kalau itu kaitannya guru dan murid. Jadi ada murid, ada mustami'. Beda itu tingkatannya itu. Ada murid, ada mustami', ada jamaah, biasa lah gitu kan, ada muhibbin, ya kan? Ya. Jadi mustami' dengar we dia di mana? Dengar aja gitu kan.
Ada sebatas muhibbin, cinta doang, datang ke pengajian kagak gitu kan, ngaji kagak, dia mah cuma seneng doang. Masih mending itu, ya kan? Pak Ustadz, mohon maaf, saya nggak bisa ngaji, pokoknya yang penting nanti bagian urusan aku sama makanan urusan saya, atau muhibbin. Jadi kalau benar-benar cinta udah dibuktiin, betul gak? Ya buktikan. Dia mah ngedenger kagak, ngaji kagak, muhibbin, cinta. Nah itu tingkatannya beda lagi. Jadi seperti itu. Jadi ya'muru bil ma'ruf awil khair. Ara'aita illam yaf'al, kalau nggak mampu juga bagaimana ya Rasul? Kalau nggak mampu juga yumsik anisyar fa innaha shadaqah. Menahan, ya, dia orang muslim tersebut menahan anisyar dari keburukan. Menahan dirinya dari berbuat buruk. Kalau nggak mampu berbuat kebaik, mengajak orang untuk berbuat baik, maka jaga dirimu, jangan sampai engkau berbuat maksiat. Kenapa sebabnya nih? Ini luar biasa nih kata Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, bahwa fa inna hadhil khoslah sadaqah minhu ala nafsi li salamatiha minal halaki wa ala ghairi li kaffi syar'i anhu. Sebab kenapa? Kalau kita berbuat keburukan atau kalau kita menahan diri kita untuk berbuat maksiat, itu hakikatnya menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Maksiat itu, keburukan itu diantaranya adalah apa? Minasyarri tarkul faraid. Di antara keburukan itu adalah meninggalkan kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Kalau nggak bisa mengajak orang untuk beramal soleh, nggak bisa ngajak orang untuk sholat, maka jangan ninggalin sholat. Kenapa? Karena ninggalin sholat itu adalah syar, perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang bukan hanya nanti balukarnya, akibatnya terkena dengan dirinya sendiri, bahkan bisa kepada orang lain. Suami kagak sholat itu bakal kena semua itu. Rumah tangganya bakal hilang keberkahannya. Istrinya kena, anaknya kena, gitu kan? Bahkan di zaman Nabi Musa dalam satu riwayat, sungai yang biasa dipakai untuk nyuci, minum itu tiba-tiba kering. Ya, ketika Nabi Musa mencari tahu, disebabkan malaikat ngomong, nih gara-gara ada umatmu satu orang yang kagak sholat. Satu orang kagak sholat, sungai kering di zaman Nabi Musa. Itu kan. Jadi nggak sholat aja coba. Itu ya bisa mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya dan juga bagi orang. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ya, takutlah kepada Allah, takutlah kepada fitnah, kepada siksa, kepada azab yang bukan hanya ya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya kalau kagak sholat bukan hanya orang yang nggak sholat aja yang kena akibat, tapi bisa jadi semuanya ikut kena itu. Allah katakan seperti itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan disebutkan Allah tidak akan memberikan hukuman azab disebabkan perbuatan yang khusus kepada khalayak umum, kecuali apabila ya perbuatan maksiat tersebut sudah terlihat oleh khalayak umum, tapi khalayak umum itu tidak berusaha untuk apa? Mencegahnya. Nah itu baru. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, kita antepin baik gitu kan, dalam keluarga anak kita jelas-jelas dia tidak sholat, biarin aja dia, malah itu kan udah gede ini, kita biarin. Nah itu disitulah hati-hati, bisa jadi azab ya akibatnya itu akan kena ke dalam keluarga tersebut. Kalau dia masih nyuruh, itu masih ditahan oleh Allah tuh. Sholat, tuh anak masih tetap gak mau sholat, itu masih ditahan itu. Ya, siksanya masih ditahan, azabnya masih ditahan. Tapi kalau nggak sholat dibiarin, ya mabuk dibiarin sama orang tuanya, udah, ya ditarik keberkahan dan akan diberikan oleh Allah hukuman. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah himing. Nah, jadi
Ini adalah diantara daripada hadis-hadis yang berkaitan tentang apa? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi kalau kita nggak mampu 360 persendian ini bersodakoh, ya maka silakan beramal, bekerja, dapat hasil, sodakohkan ya harta kita, sebagian harta. Nggak mampu juga dengan tenaga bantu orang, dengan tenaga kita nggak mampu juga apa? Beramar ngajak orang berbuat baik, beramal soleh, nggak mampu juga, paling tidak kita harus bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat, melakukan keburukan. Di antara menahan diri tidak melakukan keburukan adalah apa? Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah, kewajiban. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.